Aku udah gak enak ya di lidah kamu. Hei, kamu ini kenapa sih? Emang gak enak kan? Wulan, Jawab pertanyaanku. Kalau nggak aku buang semua makanan ini. Wulan, masakanmu ini masih seperti dulu. Enak dan lezat. Tapi sikapmu itu yang semakin lama semakin aneh. Itu yang membuat nafsu makanku jadi berkurang. Bagus. Kalau kamu nggak nafsu makan, nggak usah makan. Wulan, Wulan, Aduh, sayang, au. hei, Aduh, kamu kenapa? aduh sakit. Udah ya, udah sayang, udah ya. Benci tahu nggak kamar mandi ini? Aku benci. Iya, tenang, kamu tenang. Apa sebenarnya yang terjadi denganmu, Wulan? Aku benar-benar nggak ngerti. Kamu itu begitu asing di mataku, sayang. Nggak ada yang aneh kok. Kamu aja yang nggak pernah perhatiin aku sebagai istri kamu. Apa? Aku nggak memperhatikan kamu. Iya. Sayang, sumpah mati. Justru kamulah prioritas utamaku. Prioritas utama kamu bilang dengan nyuakin perasaan aku. Gitu. Wulan, itu semua kan hanya mimpi burukmu saja. Mungkin saja sekarang jiwamu sedang gelisah. Dasar lelaki egois. Kalau kamu bosan sama aku, kamu pergi saja dari rumah ini. Maaf. Sudahlah sayang. Aku benar-benar nggak bermaksud menyakiti kamu. Pak, lihat nih Pak. Ada apa ya? Pak, lihat nih Pak. Pohonnya tumbang Pak. Heran saya. Iya. Tanpa sebab Pak, nggak tahu saya nih. Pohon besar begitu bisa tumbang. Ayo. Lihat Pak Lurah. Tenang dulu. Bagaimana ini? Mari ikut saya, mari Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Biar si Bibi aja yang bukain pintu. Apa penduduk sini nggak tahu apa? Kalau aku ini karyawan, bukan bidan. Maksud kamu? Ya, kau dengar aja sendiri. Sepagi ini mereka sudah ketok-ketok pintu. Apalagi kalau bukan orang yang akan mau melahirkan, sunatan, atau orang yang mau minta sumbangan. Ya, mungkin aja ada yang lebih penting lagi. Ya udah, kita lihat aja yuk. Tumben pagi ini dia baik. Beda dengan malam tadi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh, Pak Lurah. Pak Damar tidak tahu. Ada apa ya? Benar-benar tidak tahu. Waduh, nyenyak sekali tidurnya. Coba lihat. Ya Allah, sayang. Itulah yang ingin kami katakan, sehingga terpaksa membangunkan Damar. Kami mohon maaf, karena pohon ini berada di tempat Anda. Saya peringatkan, mungkin nyonya Anda tidak kuat untuk melihat apa yang ada di balik pohon ini. Maksud Bapak? Lihatlah, lihat itu. Ada tulang belulang manusia. Ya Allah. Sayang, coba tolong kamu buatkan kopi untuk kami bertiga. Oh, ya? Maaf ya Pak RT, Pak Lurah, saya tinggal Iya, sebentar. silakan. Nampaknya istri Anda masih shock dengan penemuan tulang belulang di kaki pohon itu. Iya, tapi tidak akan lama kok Pak. Karena sepertinya istri saya sudah mengetahuinya terlebih dahulu. Iya. Maksud Pak Damar?
Nggak apa-apa. Saya hanya teringat pernah menemukan istri saya di bawah pohon itu tertidur. Iya, mungkin hanya kebetulan saja kok, Pak. Oh iya, apa rencana Bapak selanjutnya? Tulang belulang itu akan kami simpan di Balairung Kelurahan, ya sambil menunggu. Permisi, Pak. Menunggu apa lagi, Pak? Iya, kami akan tetap berusaha mencari Pak Purwa. Mudah-mudahan saja ketemu. Dan mudah-mudahan beliau sudah tahu jenazah siapa gerangan yang ditanam di kaki pohon itu. Iya, tapi apa Pak Purwa masih hidup? Kalaupun dia masih ada, tentu umurnya mungkin sudah uzur dan pikun. Ya, mungkin juga dia sudah tidak ingat apa-apa lagi, Pak. Benar. Usianya pasti sekarang sudah 70 tahun lebih. Iya, salah seorang warga pernah bertemu dengan Pak Purwa setahun yang lalu di stasiun kereta api. Kabarnya sih kondisinya masih kuat dan ingatannya pun masih tajam. Oh, luar biasa. Ya, memang luar biasa. Assalamualaikum, Pak Lurah. Ada apa, Sujatmiko? Ada yang aneh. Itu yang punya rumah. Lihat, Pak. Kenapa, Pak? Aneh, Pak Lurah. Ini batang pohon kuat sekali. Sampai-sampai kampaku ini gak mempan, Pak. Apa aku bilang? Pohon itu pasti ada penunggunya. Kau benar. Dulu ada dukun sakti Mandraguna ingin menebang pohon ini. Nyatanya dia mati mengenaskan. Iya, aku melihatnya sendiri. Dari lambung dukun itu keluar ranting pohon yang tajam. Merobek-robek. Masa sih? Pokoknya serem banget ya, lu. Kemana lagi sih mereka? Ntar kopinya dingin lagi. Coba sekali lagi. Iya, Pak. Gila ya. Benar-benar edan nih pohon. Lihat, Pak. Boleh saya mencobanya, Pak Lurah? Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai Nawawi. Saya hanya ingin mencoba dan berusaha. Masalah berhasil atau tidak, itu hanya Allah yang tahu. Silakan Pak Kiai. Ya, terima kasih. Silahkan Pak Kiai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa laki-laki itu? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi syudurin nas, minal jinnati wan nas. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan Pak, coba lagi. Tampaknya ada yang salah. Tenang. Bismillah. Ada apa ya? Hanya tipuan iblis terkutuk. Lanjutkan, Pak. Baik. Ayo, jangan ragu-ragu. Insya Allah tidak terjadi apa-apa. Iya, Pak. Ayo, yang lainnya tolong bantu. Ayo bantu. Ayo. Bantu. Ambil goloknya tuh. Wih, Parde, angkatin itu daun-daunnya. Tampaknya tugas saya sudah selesai, Pak Lurah. Terima kasih Pak Kiai. Tanpa bantuan Pak Kiai, Berterima kasihlah kepada Allah.
Hanya karena dialah semua ini bisa terjadi, Pak. Ya. Pak Kiai hebat ya. Hebat Pak Kiai. Jagalah istri Anda, Pak Damar. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Aneh. Dia tahu namaku. Dan dia menyuruhku menjaga istriku. Aneh dengan penduduk-penduduk sekitar sini ya, Pak RT. Mereka hanya melihat potongan-potongan kayu itu aja. Dan mereka sama sekali nggak mengambilnya. Loh, memangnya kamu seorang seniman? Bisa melukis lukisan maestro? Berisik. Menurut mereka, pohon itu berpenghuni. Aduh, tahayul itu, Pak. Tahayul. Lalu, mau kita apakan pohon itu? Nggak mungkin kan kalau kita biarkan begitu aja? Saya ada akal. Mari, Pak. Apalagi yang bakal mereka lakukan sama rumahku? Bakar! Ayo, bakar. Ayo. Panas! Panas! Apa? Mereka membakar rumah aku? Panas! Berhenti! Ngapain kalian? Sepertinya kita telah melakukan kesalahan. Dengan pembakaran ini justru malah mengganggu ketenangan istri Anda. Ayo cepat matikan apinya! Kalian dengar? Jatmiko, padamkan apinya. Ayo cepat ambil Ayo airnya. cepat ambil airnya. Ayo cepat. Ayo cepat. Ambil airnya, Pak. Ayo siap. Maafkan istri saya, Pak RT. Iya sebentar. Tidak apa-apa. Justru kamilah yang harus minta maaf karena mengganggu ketenangan Bu Bulan. Tidak. Ini pasti salah paham. Selamat malam. Iya. Ayo rapikan, tolong rapikan ya. Ayo rapikan. Wulan, kenapa sayang? Kenapa kamu biarkan mereka bakar rumah gua? Sayang, mereka itu nggak membakar rumah kita. Mereka cuma... Kamu punya perasaan. Kamu tenang. Coba kamu lihat sekarang. Mereka sedang memadamkan apinya, oke? Jadi sekarang kamu tenang. Aku benci sama mereka, aku benci. Mereka tuh mau bikin aku kesakitan, tahu nggak? Wulan. Wulan! Sayang, yaudah. Kalau gitu maafin aku ya. Maaf ya. Sebenarnya apa yang terjadi sama aku sih, Mar? Apapun yang terjadi, kita akan hadapi bersama. Ya sayang, Kamu jangan tinggalin aku ya, aku takut. kita nggak usah takut dengan apapun dan siapapun. Ya, aku akan selalu menemanimu di sini.
oh kasih akan tumbuh subur dan mekar harum mewangi. Cintaku padamu seperti bunga yang mekar. Cintaku padamu semakin tumbuh dan segar. Aku kan setia padamu, oh kasih sampai mati. Aku kan setia padamu, oh kasih sampai mati. Tanamlah bunga yang indah dengan cinta, oh kasih akan tumbuh subur dan mekar harum mewangi. Hanya dirimu kasih yang aku cintai di dunia. Dirimu kasih yang aku sayangi di dunia. Aku kan setia kepadamu sampai aku mati. Aku kan setia kepadamu sampai aku mati. Tanamlah bunga yang indah dengan cinta, oh kasih akan tumbuh subur dan mekar harum mewangi. Tanamlah bunga yang indah dengan cinta, oh kasih akan tumbuh subur dan mekar harum mewangi. Cintaku padamu seperti bunga yang mekar. Cintaku padamu semakin tumbuh dan segar. Aku kan setia padamu, oh kasih sampai mati. Aku kan setia padamu, oh kasih sampai mati. Tanamlah bunga yang indah dengan cinta, oh kasih akan tumbuh subur dan mekar harum mewangi. Tanamlah bunga yang indah dengan cinta, oh kasih akan tumbuh subur dan mekar harum mewangi. Hai, pagi sayang. Tidurmu nyenyak banget. Aku sampai gak tega bangunin kamu. Kamu baik-baik aja sayang? Gak robek, gak ditambah. Kayak yang kamu lihat. Syukurlah. Apa kamu lupa dengan kejadian semalam? Kejadian apa? Kamu benar-benar lupa? Mungkin kamu mimpi kali sayang. Kau harus membantuku. Harus. Ada apa? Kamu tunggu di sini sebentar ya.
tulang manusia. Tulang manusia. Coba kamu lihat. Lihat. Pasti kamar mandi ini dulunya bekas kuburan. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku sengaja tanam dia di sini agar sifat najisnya berdekatan dengan najis. Wulan, tenang, tenang. Damar. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi di sini, Mar. Ya udah, oke. Besok aku akan ke polisi, aku akan urus semuanya ya. Lalu kita pindah dari rumah ini. Ya? Enggak, Mar. Kita nggak pindah. Ini rumahku. Iya. Oke. Kita nggak akan pindah. Apapun yang kamu mau, aku akan turuti. Ya? Ya udah, yuk. Jadi mayat Sugriwa dia kuburkan di kamar mandi. Sugriwa? Siapa? Kamu mimpi lagi, sayang? Orang yang aku lihat dalam mimpi aku waktu itu. Dia yang memperkosa perempuan yang namanya Karisma itu. Kamu itu membuat aku takut, sayang. Aku? Iya. Mimpimu itu seperti sedang merangkai sendiri kejadian mengerikan tentang teka-teki di rumah ini. Tapi emang benar kan? Kuburan yang ada di bawah pohon beringin itu adalah kuburan perempuan yang ada dalam lukisan itu. Terus sekarang, kuburan yang di kamar mandi itu kuburan siapa lagi? Tuh kan, kamu sudah mulai berhalusinasi tentang cerita Pak RT dan perempuan itu. Oke? Sekarang aku akan buang lukisan itu. Hei! Jangan pernah kamu usik lukisan itu. Jangan pernah, Mar. Aku harus segera menemui Patwa itu. Begitulah Pak Dalan. Saya tidak tahu harus berbuat apa lagi. Baru saja saya mengusulkan untuk pindah rumah, tiba-tiba istri saya menjerit-jerit histeris. Ketahuilah Pak Damar, yang diceritakan istrimu itu bukanlah mimpi belaka. Maksud Bapak? Aku sendiri pernah menyaksikan apa yang diceritakan oleh Neng Wulan. Juragan Purwa mengubur istri tercintanya di bawah pohon beringin. Dan aku tidak tahu, sampai sekarang mayat Juragan Sugriwa bagaimana nasibnya. Sampai akhirnya aku mendengar cerita dari Bapak. Tulang belulang yang Bapak temukan di kamar mandi itu pastilah miliknya.
Setelah kejadian itu, aku berusaha tutup mulut. Aku sangat takut untuk mengakui tentang persekongkolan itu. Pak Damar, kau tahu bagaimana nasib keluargaku kalau sampai aku di penjara. Tetapi rasa bersalahku pada Karisma selalu saja menghantuiku dari waktu ke waktu. Bahkan jauh lebih menakutkan dibanding aku harus bertemu langsung dengan hantu Karisma. Pak Damar? Iya, saya mengerti, Pak. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Aku akan membantu Pak Damar semampuku untuk menebus rasa bersalahku di masa lampau. Sekarang, Pak Damar, pulanglah ke rumah. Tunggu aku. Nanti aku akan datang. Tapi sebelumnya aku akan ke rumah Ustadz Nawawi agar dia bisa membantuku. Kalau begitu saya pamit, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Damar, tunggu. Lukisan itu. Jauhkan lukisan Karisma dari istrimu. Kalau perlu, bakar. Sama dengan pohon beringin di depan rumahmu itu. Baik. Mari, Pak. Iya. Hati-hati, Pak. Iya. Kenapa lukisanku jadi seperti ini? Bukan warna seperti ini yang ku mau. Wajahnya lagi. Kenapa mukamu kaku seperti patung? Mengapa, Karisma? Mengapa kau tega mengkhianatiku, kekasih? Mengapa? Aku gagal menjadi seorang suami. Aku gagal menjadi seorang pelukis. Dan aku gagal menjadi seorang laki-laki. Aku harus hentikan semua penderitaan ini. Yang ku cintai, yang ku sayangi, kau yang telah berjanji, kau jua yang ingkari, kau yang mendustai. Yang ku cintai, yang ku sayangi, kau yang telah berjanji, kau jua yang ingkari, kau yang mendustai. Ku mengalami sakitnya patah hati, baru ku mengalami sakitnya patah hati. Mengapa dulu ku cintai, mengapa dulu ku sayangi, hanya untuk disakiti. Aduhai sakit sekali. Yang ku cintai, yang ku sayangi, kau yang telah berjanji, kau jua yang ingkari, kau yang mendustai.
ku mengalami sakitnya patah hati, baru ku mengalami sakitnya patah hati. Mengapa dulu ku cintai, mengapa dulu ku sayangi, hanya untuk disakiti. Aduhai sakit sekali, yang ku cintai, yang ku sayangi, kau yang telah berjanji, kau jua yang ingkari, kau yang mendustai, yang ku cintai, yang ku sayangi. Kita harus segera menghentikannya. Bagaimana caranya, Pak Ustadz? Tunggulah sebentar. Iya, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Pak Ustadz, ada apa? Hanya untuk bersilaturahmi. Jika itu tidak membuat Pak Purwa merasa terganggu. Nggak usah basa-basi Pak Ustadz. Ada apa? Baiklah. Saya kesini hanya ingin menyampaikan sesuatu kepada Pak Purwa. Apa itu? Pohon di depan rumah Pak Purwa sudah tumbang. Kau pasti telah mengusiknya. Bukan. Allah yang menghendakinya. Jangan kau sebut-sebut nama itu di depanku. Astagfirullahaladzim. Istighfar Pak Purwa. Kau mau mengajariku? Hah? Tidak. Saya hanya sekedar menyampaikan sesuatu yang semestinya. Mulutmu semakin lancang saja. Kau harus kuberi pelajaran. Ya! Ya! Maafkan saya Pak Purwa. Bunuh saja aku Pak Ustadz. Bukan itu tujuan saya datang kemari Pak Purwa. Hidupku hanya menderita. Aku sudah tidak berguna lagi. Itu wajar Pak Purwa. Apa yang kita miliki pada akhirnya akan kembali kepada pemiliknya yang hakiki. Tapi setidak-tidaknya Pak Purwa masih bisa melakukan sesuatu. Apa yang harus aku lakukan? Kuburan yang ada di bawah pohon tumbang itu telah ikut pula terbongkar. Apa? Siapa yang menempati rumahku sekarang? Sepasang pengantin baru. Assalamualaikum. Sekarang juga kita harus ke rumah Pak Damar. Ayo. Sekarang Pak Ustadz? Sebelum terlambat. Baik. Jangan!
dipengaruhi oleh arwah dari perempuan ini. Jadi sekarang harus kumusnahkan. Enggak, kamu nggak boleh melakukannya. Wulan! Wulan! Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, Pak Dahlan, Pak RT. mari silakan masuk. Tidak ada waktu lagi, Pak RT. Sekarang juga kita harus segera ke rumah Pak Damar. Loh, memangnya ada kejadian apa lagi dengan rumahnya Pak Damar, Pak Ustadz? Nanti saja kami ceritakan di perjalanan, Pak RT. Mari. Oh ya, mari. Minumlah sayang. Ayo. Ayo. Siapa kamu? Wulan. Ayo. Saya bukan Wulan. Saya nggak kenal Wulan. Siapa kamu? Ini, sayang. Mau apa kamu? Hah? Kamu mau ngeracunin saya? Dasar setan terkutuk! Wulan. Wulan. Karisma, Kang Purwa, Pak Purwa. aku tahu kau ada di situ, Karisma. Sekarang pergilah. Jangan perbudak jiwa tak berdosa. akhirnya kamu datang juga. Aku sangat merindukan kamu, Kang Purwa. Kalau kau ingin balas dendam, bunuhlah aku. Dendam aku sama kamu udah dikubur dan berkarat di kaki pohon itu, Kang. Tapi aku tetap mencintai kamu. Aku nggak peduli apapun yang terjadi. Apa yang terjadi dengan istri saya, Pak RT? Aku mengerti, Karisma. Tapi kenapa kau lakukan perselingkuhan terkutuk itu? Karisma. Lalu, siapa orang tua yang berbicara dengan istri saya? Dialah Pak Purwa. Pak Purwa. Sugriwa telah menyuntik tubuhku dengan obat perangsang. Sampai pikiranku kacau dibuatnya. Dia udah memperdayai aku, Kang. Suntikan obat perangsang. Kau tidak sedang berdusta, bukan? Dia berkata jujur, Juragan Purwa. Waktu itu, aku sendiri yang memberikan suntikan itu kepada Juragan Sugriwa. Maafkan aku, Juragan Purwa. Waktu itu, aku cuma orang suruhan. Jadi, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Arwah aku nggak bisa pergi dengan tenang dari dunia ini. Selama kamu masih menyimpan kebencian sama aku, Kang. Ya Tuhan. Jadi aku telah salah menilaimu, Karisma. Maafkan aku, Karisma. Enggak, Kang. Dengan mengetahui semua kejadian yang sesungguhnya pun, itu udah cukup buat aku. Aku telah membuatmu menderita, Karisma. Hukumlah aku, Karisma. Selama kau tahu cintaku nggak ternodai, aku akan tetap hidup di hati kamu, Kang. Jadi, sekarang kau mau pergi meninggalkan aku? Sekarang, bantulah aku keluar dari raga perempuan ini. Jiwaku udah terperangkap dalam lukisan itu, Kang. Lukisan. Aku tidak tahu di mana lukisan itu berada. Aku meninggalkannya begitu saja. Lukisanmu ada padaku, Pak Purwa. Mahakaryaku. Maafkan aku, Karisma. Aku juga, Kang.
Kiai. Tolong istri saya, Pak. Tolong istri saya. Jangan biarkan istri saya terbakar, Pak Kiai. Tolong, Pak. Tolong padamkan apinya, Pak. Jangan khawatir, Nadama. Api yang telah membakar tubuh istrimu hanyalah pandangan mata kasar saja. Insya Allah tidak terjadi apa-apa. Biarkan roh Karisma keluar terlebih dahulu dari raganya Neng Wulan. 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 Wulan istriku. Alhamdulillahirabbil alamin. Wulan. Wulan saya. Rindunya hatiku padamu kasih. Sempurna sudah. Lukisan ini kupersembahkan untukmu, Karisma. Untuk seorang yang telah menjaga kesucian cintanya Aku datang sampai ajal menjemput. melamarmu. Kan ku jadikan permaisuri, oh kasihku, oh sayangku. Kasihku, datanglah padaku sayang. Aku menunggu. Bahagia. Kasihku, cintaku, hasrat membara. Aku bangga kepadamu. Kenapa tidak? Jadilah raja di hatiku. Untukmu, Karisma. Oh, kasihku, Aku datang menemuimu, sayang. Sucinya cintamu meluluhkan hatiku. Sucinya cintamu. Hey, oh. Hey, oh, oh. Kekasih, kekasih, terimalah olehmu bunga indah persembahanku. Oh, Kekasih, kekasih, ku terima darimu bunga indah persembahanmu. Oh, bunga indah, bunga cintaku.